Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajadalu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang indah kecuali sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Allah yang telah membangunkan kita dari setengah kematian dan dibimbingnya kita untuk menghadiri tempat yang paling mulia di muka bumi ini, rumah Allah, masjid. Dan tidak ada tempat yang paling jelek atau hina di muka bumi ini kecuali pasar. Bersyukur atas limpahan nikmatnya, terkhusus nikmat iman yang mudah-mudahan masih menghujam di dalam dada kita, walaupun iman itu kadarnya sesuai dengan fitrah manusia, yajid wa yanqus, naik turun tipis tebal. Dan yang bikin naik, yang membuat turun ya kita sendiri. Kalau pengen naik yajid bi ta'ah, tingkatkan ketaatan. Kalau mau turun ya banyak maksiat. Masing-masing ada risiko. Dan mudah-mudahan wadah ini yang sudah menjadi dawam atau kebiasaan dijadikan kebutuhan. Walaupun nasihat mah eta pakainya Quran, Sunnah, perkataan Rasul, perkataan sahabat dan kaulnya para ulama. Tapi lebihnya, hikmahnya adalah ketajaman batin, terangnya jiwa yang terus terasa. Karena serangan setan itu, iblis sudah berjanji 24 jam full 24 jam sampai hari kiamat. Oleh karena itu syukur yang sudah punya wadah, karena Allah akan mengambil nyawa kita sesuai dengan kebiasaan kita. Dan tadi dibacakan bahwa orang yang sudah mutmainah, tenang ya, bukan senang. Beda kalau orang yang mencari kesenangan, pagi ini sudah senang-senang, pulangnya pusing, duitnya habis. Tapi orang yang mencari ketenangan di masjid, majlis ta'lim, silaturahmi, karena Allah berjanji walazi anzala sakinah, Allah akan turunkan sakinah. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah punya modal, yazdadu imana ma imanihim. Orang yang sudah punya modal iman, Allah tambahkan. Dan kalau sudah iman bertambah, khusus kalau berikan tambahan nikmatnya beribadah. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang sudah mencontohkan lengkap sempurna, tanpa cacat dan tanpa penawaran. Hanya nafsu yang menjadi kendala kita. Makanya yang menguasai akal kita ada dua. Satu nafsu,
dua wahyu. Kalau si akal tersiram wahyu, insya Allah digiringnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Kemudian salat dan salam bercurah kepada para sahabat pembela penuh kebenaran, khusus keluarganya, umatnya semuanya, agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani, Majusi, yang beragama, semua umat Muhammad sampai alam jin, walaupun mereka nggak mengakui, tapi khususan salat dan salam tercurah kepada pengikutnya yang setia, yang istiqomah kepada wasiat beliau, warisan beliau, karena meninggalnya beliau tidak mewarisi sebutir tanah pun. Suatu saat Siti Aisyah pernah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang keluhan ekonominya, dan Abu Bakar As-Siddiq pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah yang pertama. Kata Aisyah dan putrinya langsung secara nasab, "Wahai ayahku, di mana harta suamiku? Aku tahu betapa luas tanah Khaybar yang ditaklukkan, emas, perak, golimbah dan sebagainya. Aina, mana dia?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Wahai putriku, seluruh harta Rasul SAW sudah diserahkan ke negara, ke Baitullah, dan dia tidak mewarisi illa kecuali dua perkara, amroini, dan tadi abada, kamu pegang kedua sampai hari kiamat, sampai akhirat, sampai surga selama." Mana itu Quran, sunnah, sunnah Khulafaur Rasyidin dan sunnahnya para ulama, dan seluruh sunnah yang sesuai dengan ajaran sunnah. Jadi pagi hari ini kita akan baca warisan. Pas Ustaz lihat WA, setelah kita ada Quran. Di pagi ini kita akan praktek surat An-Nisa 82. Walaupun nggak hafal apa, tapi minimal paham An-Nisa 82 itu apa sih? Di situ Allah punya pertanyaan yang abadi sampai hari kiamat, nggak dicoret pertanyaan. Jawaban pagi hari ini ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah di antara kalian, saya bapak jamaah sekalian, suka tadabbur, mewakafkan waktu barang semenit 2 menit, bukan tadarus, bukan baca beda porsinya, pahalanya berbeda. Pahala baca sudah disiapkan. Jadi yang 1 hari one juz itu sudah kelar pahalanya. Kita naik tangga yang kedua. Karena menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau tadabbur itu sudah naik tangga, pahala juga gedean ini. Kalau yang baca 10 dari 1 huruf, kalau tadabbur lebih daripada itu. Bahkan ada yang menyampaikan seperti 1000 rakaat sholat sunnah. Kenapa besar banget sih pahalanya? Karena dipikirkan bukan surat kaleng, yang dipikirkan bukan surat tanah, yang dipikirkan bukan surat keduniaan, tapi yang kita pikirkan surat langit, yang bawaannya saja perlu waktu, perlu tempat, perlu wadah. Waktu khusus bulan suci Ramadan yang bawanya jenderal malaikat Jibril alaihissalam. Dipilih manusia yang terbaik, Rasulullah SAW, tempatnya yang tempat bertahan. Jadi kita lakukan itu, maka pahalanya besar. Jangan sampai kita dapat pahala baca banyak dari baca, tetapi pelanggaran juga gede. Dia baca Quran, gibahnya rajin, habis tuh pahala nombok jadinya. Dia tadarus 2 juz, dia makan uang riba, kelar habis pahalanya. Dia tamat itu juz amma, gunjing saudaranya karena beda hukum doang, beda mazhab, beda kamar. Kita kan satu rumah. Misalkan tadabbur dimaknakan luas, satu kata ribuan makna, itulah nilai bahasa Arab itu. Ada yang menafsirkan tadabbur itu memperhatikan, mengkaji, mendalami sampai ketemu apa sih maunya Allah. Itu An-Nisa 82. Kemarin apa yang saya tadabburi pas banget, karena itu kalau
runutannya pas bacaannya di ayat yang dimaksud ujungnya ini bisa membawa keluarga ke atas, ke bawah, ke samping, min abaihim wa zurriyatihim wa azwajihim yadkhulunal jannata adn. Kalau kita bisa mengamalkan ini, dijamin sekeluarga masuk surga. Karena orang beriman saling mensyafati. Apa amalannya? Kita buka surat Ar-Ra'd. Surat 13, juz 13, ayatnya yang ke dari 19. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Koma dulu. Apakah sama perbandingan orang yang meyakini bahwa yang Allah turunkan itu benar, Al-Quran, kaman huwa a'ma, sebagaimana tidak sama dengan orang yang buta? Dan cari apa sih maksudnya? Ternyata itu terkait dengan kisahnya Hamzah paman Nabi, juga Abu Jahal paman Nabi, dua-duanya paman. Kalau Hamzah tergolong nanti diceritakan ujungnya ini nama yatazakkaru ulul albab. Hamzah termasuk ulul albab. Ulul albab itu menggabungkan kecerdasan spiritual dan intelektual. Lisannya umat kami basah menyebut asma dan sifatnya Allah, pikirannya terisi dengan inna fi khalqis samawati wal ardh, memperhatikan ciptaan Allah dan sibuk muhasabah diri. Itu kata penerjemah pengertian ulul albab di googling lengkap. Dan pagi hari ini ternyata kita akan mengungkap makna hakikat ulul albab. Ternyata pelakunya Hamzah. Di mana Hamzah dikatakan ulul albab? Ketika pulang dari berburu, sebelum masuk rumah, apa kata istri Hamzah? Wahai suamiku, apakah kau tega mendengar atau menyaksikan ponakanmu dibuli? Ya Rasulullah, lagi dibuli sama Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya lagi dibuli di Ka'bah, Hamzah waktu itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum jadi pengikut Rasul, apalagi belajar ngaji. Secara nasab, fitrahnya hidup langsung marah, dan dikenal Hamzah itu singa padang pasir, Pak. Kalau dipilih buruan pasti 99% gak pernah meleset. Makanya Rasul ketika beliau wafat di perang Uhud, badannya dibelah, hati dimakan, sakitnya itu luar biasa. Apa kau tega mendengar ponakanmu dibuli? Langsung naik darah, marah. Kalau bahasa kita malah langsung saya itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kepek, ya. Gigi bu, pakai penjara itu busur. Sambil berkata yang tidak biasa, tapi itu fitrah. Fitrah itu orang hanif, cenderung kepada kebenaran. Kalau bahasa kita, wahai kalian yang tidak tahu diri, tahu gak saya udah jadi pengikutnya. Padahal belum. Ini termasuk tergolong orang yang fitrahnya calon ulul albab. Di ayat tadi dalam tafsirnya menceritakan tidak samalah generasi Hamzah dan generasi Abu Jahal. Karakter Abu Jahal dan Abu Lahab, dia mewarisi karakter Yahudi. Apa? Gengsi. Yahudi tahu dalam kitabnya apa? Bahwa yang akan menjadi penerus kenabian, i'rifuna kama i'rifuna abna'ahum, aku mengenal di kitab itu seperti mengenal anaknya sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Cuma pengennya Nabi itu dari garis keturunan
Bani Israel. Dia gengsi, gak mau ada. Dan gengsi tadi diwarisi sama Abu Jahal. Yang kita ngeri, warisan tadi sampai ke kita. Gengsi tadi, bukan Ustaz saya itu pengajiannya, ya. Bocah kecil tuh yang ngajar. Gengsi ternyata ditelusuri menjadi dinding tebal, mendapatkan petunjuk dan hidayah hijabah masuk. Apa ini hijabah? Siapa tuh yang ngajar? Teman-teman SD, enggak deh. Dan jauh sebelum Bani Israil ternyata penyakit tadi diwarisi oleh iblis. Iblis ternyata ada buatnya. Apa kata Allah? Kenapa kamu gak setuju? Ijabah itu enggak setuju. Enggak. Ana khairu minhum. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggak. Saya bahan bakunya korek api. Dia tanah. Kata iblis kalau bahasa kita. Padahal dia nggak tahu tanah itu di sini semakin mahal. Berapa semeternya? Kalau jadi naik lagi, api berapa? Atau sering dipakai di WC, buat rokok. Ya. Karena kesombongan sudah. Waliyahudzubillah kita berlindung kepada Allah di pagi hari ini dan sampai hari kiamat. Tercabutnya penyakit gengsi. Jahil merasa saya lebih baik daripada dia. Itu tinggi, walaupun dia hafal. Anak iblis juga hafal Quran. Maksudnya apa yang terdinding? Terdinding dia dari mendapatkan barokah dan hidayah dari amalan tadi. Ilmunya banyak. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pelengkap amalan di samping dia mengakui kebenaran. Maka ulama tadi agar mendapatkan surga yang dijanjikan, kata Allah, ada pelengkap penyempurna amalan di samping amal yang lainnya. Kata Allah di ayat 20-nya, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Yang kedua, tak karakter ulul albab itu, atau yang pertama, ada sejarahnya, sekarang amaliyahnya. Yang pertama, dia selalu menepati janji kepada Allah. Wala yanquduna al-mitsaq, dan tidak pernah mengkhianatinya. Jadi ulul albab itu satu, dia menepati janji dan tidak pernah memungkirinya. Ar-Ra'd ayat 20-nya. Mufasir menyatakan tafsiran yang pertama yang dimaksud perjanjian langsung ke Al-A'raf 172. Perjanjian seluruh ruh yang ditiupkan Allah nanti ke dalam rahim. Apa isi perjanjiannya? Bapak saya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, terlepas dia nasabnya dari mana, sama perlakuannya. Alastu birabbikum. Jadi perjanjian yang dimaksud kata mufasir itu yang pertama, bahwa kita sudah pernah berjanji, ruh kita siap diatur, siap ditata oleh Allah, dan siap meyakini bala syahidna, siap bahwa yang nyiptain saya, yang menghidupkan saya, yang mematikan saya, yang membuat senang, sedih, pokoknya rukun iman yang kelima nih. Yang keenam, qada dan qadar engkau ya Allah. Jadi rumah sudah mengakui. Maka begitu brojol lahir disebut fitrah. Fitrah yang dimaksud bukan bersih, tapi fitrah itu sudah punya misi bahwa kerububiyahan siap diatur. Berarti kita wajib belajar sifat rububiyah Allah itu apa. Salah satunya adalah ar-raja, dia menjamin rizki. Makanya gak usah khawatir. Kalau pagi ini harusnya jualan, harusnya dagang, kok duduk di sini nggak tertukar karena sudah tertangkap. Itu jawaban tauhid fitrah. Bahkan rububiyah itu diatur nanti di dunia kamu akan diatur ya. Siapa? Dengan undang-undang Allah, dengan aturan Islam, siap pokoknya. Gak ada perlawanan roh itu sama sekali. Oke kata Allah, antakulu yaumal qiyamati
Tuh, nanti di hari kiamat ditagih, Pak. Nah, sebelum masuk hari kiamat di dunia belajar dulu kita. Mengingat perjanjianmu, kita udah punya janji. Cuma gak ingat. Nah, di pengajian, di majelis ilmu, di kitab Quran diingetin bahwa kita udah punya janji. Apa janjinya? Siap taat, siap diatur, dan gak pernah risau terhadap rezeki. Karena 50.000 tahun sebelum kita ada, min qablu an abraha, sudah jadi. 50.000 tahun sebelum dunia ada, beras, tempe, tahu, oncom, bahan bakunya udah ada. Jadi orang kalau risau rezeki risau suami istri sampai bunuh diri misalnya karena faktor ekonomi, yang cacatnya, yang rusaknya, bahkan batalnya di tauhid rububiyahnya. Itu orang model begitu, model kita perlu diingetin tuh ngajinya. Ayo baca Al-Araf 72. Karena itu akan ditanya di hari kiamat nanti tadi. Antaku yauma kiamat an hadza ghafilin. Oke ya, kata Allah. Nanti di hari kiamat saya tanya lagi persoalan ini dan kamu gak bisa lengah. Gak ghafil, gak ghaflah, gak ghafilin. Siap. Tapi lagi-lagi ruh kalau ketemu jasad, ketemu masuk rahim, kalau bahan baku rahim jasanya haram, makruh dan subhat, menjadi masalah besar. Maka tangkap begitu lahir, bapaknya siap-siap warnai. Ulu mau di bulan al fitrah, fitrah ingat ya tadi. Begitu balik, begitu mimpi basah, begitu haid, ingetin. Kamu mulai dicatat ibadahnya. Tugas bapak itu, tugas ayah. Yang dimaksud Quran usahakum walikum nanti itu jaga diri bulan keluarga itu dimaksud. Bukan dari kelaparan kehausan, kalau udah dijamin tadi. Tugas kita mah kerja atau ikhtiar atau doa sebelumnya tawakal akhir. Gak ada kebimbangan kerisauan. Yang kita bimbang dan risau nasib kita di hari kiamat, di alam kubur atau waktu sakaratul maut. Enak gak ya? Enak gak ya seperti yang dibacakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, bukan yang senang, bukan yang senang-senang. Justru yang senang-senang mah dicabut nyawanya susah banget. Kan lagi senang-senang di dunia. Tapi yang tenang, sudah tahu jaminan Allah tentang dunia dan kelar. Yang belum ada jaminan mah sakaratul maut, alam kubur, dibangkitkan dan di padang mahsyar. Belum ada jaminan Pak, walaupun dia cucu Nabi. Apalagi model saya. Maka yang perlu kita risaukan urusan sana. Alhamdulillah paginya tenang Pak. Kami sholat subuh, sujud, dan sebagainya. Mudah-mudahan lagi beri cabut nyawa. Enak. Cabutnya nggak kenceng. Bahkan ya kalimatnya nggak cabut. Tapi wahai nafsu yang sudah tenang pulang yuk. Irji pulang. Ayo pulang. Pulang kemana? Tempat kerja asli. Dunia mah tempat sampah. Bahkan ada hadis yang pada ekstrim itu apa? Dunia itu terlaknat. Illa kecuali yang zikir. Pulang kemana? Ila rabbika dia akan mardiah kepada Rabb yang dulu di alam ruh sudah berjanji dan menjanjikan bahwa itu ya. Maka rububiyah ini jadi jimat buat kita. Atau istilah pemahaman yang berkembang tauhid rububiyah. Lepas dari perbedaan pendapat karena berhak sah-sah saja menafsirkan kata rububiyah semua sifat 20, sifat 99. Dan wajib kita pelajari karena itu kaidah iktikad. Kalau di Sunda itu bab iktikad heula. Fardu syahadat itu di kitab Sulam Taufik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi janji yang pertama adalah dalam janji yang kedua luas banget, seluas langit dan bumi. Apa itu? Janji waktu kita di sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Diulang lagi tuh janji 17 kali.
Diulang lagi dua kalimat syahadat, diulang dan diulang. Bahkan kita waktu nikah juga berjanji, waktu muamalah juga berjanji, termasuk menjadi hamba Allah, mau tepat waktu sholat juga berjanji. Nah, orang-orang yang ulul albab nggak pernah ingkar. Sholat subuh nggak pernah setengah 6, kecuali kesiangan. Jadi kalau cetakan ulul albab gak usah dipanggil lewat toa saja udah penuh ini, karena butuh. Jadi daya magnet albab ini. Kalau saya perhatikan itu begitu. Kenapa butuh? Saling mensyafaati, karena bukan cuma nasab nanti ada. Kalau nggak sempat di sini kaji di rumah, di ayat berikutnya tuh ada kalimat min sholah, dari orang-orang yang soleh saling mensyafaati. Jam berapa ya? Setengah menit lagi. Ada bunyi ya? Baik, tambah lagi, karena ini konsep langit ya. Yang kedua, yang bakal mewarisi surga Aden, walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusalla. Dan ulul albab itu setelah tentang akidah beres, tentang perjanjian juga dijaga, kemudian dilanjutkan dengan penafsirannya ini silaturahim. Alhamdulillah sudah kita amalkan dan sedang kita amalkan, mudah-mudahan terjaga dan terawat. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah, ternyata Allah memerintahkan silaturahim. Karena program yang pertama ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu ila akhir ayat. Lita'arafu ternyata saling mengenal. Alhamdulillah saya bisa kenal di rumah Allah, di masjid. Jadi bertemu berkenal karena Allah, nanti kita pulang karena Allah. Enggak ada kepentingan apa-apa. Apalagi ini jaminannya orang model begitu kata Allah, yang akan mendapat salah satu naungan di padang mahsyar, orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kan di masjid Pak, bukan di angkot. Kecuali ada perjanjian. Apa? Silaturahim. Bahkan kata Rasulullah yang dulu jannah qatir rahim, mual masuk ke surga loh orang begitu. Siapa yang memutuskan silaturahim, enggak mau kenal lagi. Hanya perbedaan masalah khilafiyah, bukan akidah. Enggak mau nginjek masjid lagi deh. Ahli bid'ah. Putus nih silaturahim. Dicari masjid di ujung sana. Wah, itu menurut dia benar, tapi menurut pandangan orang rusak. Kenapa? Lihat surat Muhammad ayat 22. Antum sidu fil ardi qatirun. Kamu telah merusak. Oh, di surat Muhammad 22. Bahkan hukumannya apa? Lu'inallah, Allah melaknat. Dengan cara apa laknatnya? Enggak berhenti sholat, enggak jadi batu. Tapi dilaknatnya oleh Allah, dia tutup telinganya, enggak mau dengar lagi apa kata ustaz. Gak mau lihat lagi apa yang diceritakan ustaz, karena sudah punya ustaz satu. Wah, walanya muslimah. Selanjutnya wa yansharuna rabbahum, rob lagi dipakai kalimatnya rob. Ada rob, ada ilah, ada malik di Quran. Ini menggunakan kalimat rob. Wa yansharuna rabbahum 13 ayat 21-nya. Dan orang ulul albab senantiasa khasyah, takut. Yang ia takuti rohnya, yang dulu pernah membaiat di alam ruh sana, yang dulu pernah memberikan perjanjian, yang dulu pernah akan memperingati dengan ancamannya, antakulu yaumal kiamati an hadza ghafili, hati-hati ya. Jadi kemanapun, jadi siapapun, nasibnya apa saja di dunia, jobnya apa saja, yang ia takuti hanya roh. Nah, kalau sudah begitu ulul albab di mana-mana, nggak laku lagi CCTV, satpam, gembok, gerbang. Ini udah CCTV di tiap pojok, tiap sendi, satpam didatangkan dari Cina misalkan, gerbang double stainless, lemari diubah lagi, dikotakin lagi. Kalau bisa nyewa tuyul tetap aja dibuang korupsi mah ada. Kenapa itu? Karena tidak yasha rabbahu. Dia takut sama Allah. Kalau ahli syirik nggak takut sama Allah, ngeri. Ulul albab.
Ya, sama-sama kita belajar. Hosya, kenapa kamu gak makan uang ini? Saya takut Pak, sama Rom. Takutnya sama Rom. Bahkan dilengkapi di ujung ayatnya, wa yakhafuna su'al hisab, dan yang lebih ia takutkan, hisab itu buruk buat saya. Kalau ada hak orang lain kemakan, ada jatah kalau orang lain diambil, bukan jobnya direbut, bukan tugasnya dilabrak, saya takut. Inilah yang diamalkan oleh Malik bin Dinar. Ketika doanya tidak sampai ke langit, suatu hari, kenapa ya Allah? Biasa saya kalau berdoa malaikat berisik. Dia berkata, oh hebatnya orang ini, setiap doanya naik ke langit, belah bulan lapisan langit. Tapi waktu itu, apa kata malaikat, kenapa doa orang ini nggak connect? Kalau orang soleh itu sebelum nyari kambing hitam ke orang, dia kambing hitamkan dirinya. Dia muhasabah. Ya Allah, tunjukkan apa ini yang masuk tubuh ini. Karena salah satu bentuk doa adalah makanan yang masuk ke dalam perut yang haram dicerna, jadi darah, jadi daging. Itulah yang sungguh. Allah tunjukkan, Malik bin Dinar, bahwa kamu pernah makan sebiji kurma yang kamu beli, dan yang jatuh itu bukan punya kamu. Kalau bahasa kita, kalau belum dibebaskan, dijelaskan dan diridhokan, doa masih terhambat. Dicari untuk sebutir kurma saja, dia cari dan ketemu orangnya. Pak, dulu saya beli kurma di sini. Ternyata yang saya makan, yang saya punya, yang saya serap bukan kurma saya yang sebutir tadi. Tolong ridhokannya. Saya ridho Pak, saya ikhlas, tapi sebutir kurma tadi kalau hak waris keluarganya banyak, bukan cuma saya. Ada berapa gitu? Ya ngapa deh, kasih alamat. Kalau nggak Sherlock deh, Sherlock. Nanti saya temuin ke orang semuanya. Kelar semuanya, dicari itu sebutir kurma. Dibagi kalau anaknya 12, ya 12 potong untuk satu butir kurma. Dan semuanya menyatakan ridho. Kalau kita kan ya baru seliter, baru sekarung, baru sekelopak. Orang yang takut hisab, di sini jelas yang takut hisab, hisab yang jelek, sebutin kurma minta dilas. Dan kembali ke mihrab, diangkat tangan, malaikat pun berbisik lagi, doamu sudah membelah lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir ayat 22 dan jaminannya nanti di 23. Walladzina sabaru ibtigha'a rabbihim, dan puncak pengikatnya adalah dia sabar. Dijelaskan sabar dalam ketaatan. Jadi kalau nggak sabar subuh nih, waduh, pengennya berkelonan terus. Apalagi kalau saya dengar kabar bahwa 2 tempat yang ditakuti, diwaswasi oleh orang munafik, yaitu sholat subuh karena dingin, sholat isya karena ngantuk. Ini ya Allah, saya pernah mau subuh malas, munafik saya. Langsung saya ingat kapling orang munafik itu di surat An-Nisa 145. Oh ya Allah, nerakanya paling bawah itu. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Langsung segar lagi kita. Itu yang disebut obat, jadi bukan jadi obat. Di sarap-sarapnya ke Quran langsung. Wih, kalau saya munafik kena hukuman 4 kapling 4 ayat 145. Buru-buru amalkan 146-nya agar masuk 13-23-nya. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam musibah. Musim kemarau, kering, air habis, batuk di mana-mana, budawa pada WFS kami bagian. Musibah, bencana, malapetaka, ingat lagi ke perjanjian di alam ruh. Oh iya, kan di sana sudah dipaketkan, senang, bahagia, susah, sengsara. Oh iya.
Itu obat, makanya Quran itu obat, itu pengingat. Oh iya benar. Karena kalau lupa sama perjanjian, kemudian ngeluh dan mengadu di medsos, apa kata setan? Ini dia yang saya cari. Ruang itu yang saya tunggu. Dia masuk ke ranah itu, istahwada ilaihi syaitan. Dia kuasai singgasana hatinya, dia kelola raganya. Makanya banyak yang curhat ngeluh di medsos, nyalain orang. Ini orang nih, mengkaya nih, lupa sama tetangga, ngasih aja. Dia ke masjid gak pernah, ngeluh aja kerjaan gitu. Misalkan kalau ada. Dan yang ketiga sabar tidak mengikuti arus derasnya maksiat. Misalkan, di kampung saya ini 90% LGBT semuanya, makanya uang riba. Gimana ya? Saya kalau nggak ikut nanti diasingkan. Nggak sabar. Dia kalau gang saya ini kerjanya bapak-bapak kayak mama apa ngerumpi. Saya kalau nggak ngerumpi nggak enak. Ikut nggak sabar tuh berarti. Ya resiko ngamalin Quran mah Abu Jahal musuhnya. Orang munafik dalam selimut, bahkan dirinya juga dimusuh. Lahu awam. Di sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, dan sabar tidak mengikuti arus maksiat. Kemudian ketiga wazarobihim, niatnya selama atau setiap aktivitas mardotillah. Alhamdulillah. Maka diingatkan oleh kita mardotillah. Ini ulama. Kemudian dia tegak sholat yang wajib maupun yang sunnah. Wan fakumi barojang daun siratu alaniyah. Dia infakkan baik yang dipotong boleh, disiarkan boleh, memancing orang bahaya boleh, atau yang sembunyi nyari pintu yang gelap digantungin nasi uduk, ya. Atau dia serangan panjar untuk cari kunci surga, bukan cari jabatan, ya. Sirran mu'anan wa yadruna bil hasanatis sayyi'at. Ini yang paling berat, apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya saya juga belajar lah. Di ulul albab itu nggak pernah membalas jorok dengan jorok lagi, tapi dengan kalau salaman wassalaman. Jadi sama-sama kita belajar. Kalau kita mulai kita kan dia benci, lebih benci lagi kita. Dia lebih sakit lagi kita. Dia sadis lebih sadis lagi kita. Itu jiwa yang belum tersinar iman. Tapi mudah-mudahan dengan iman ini jaminan calon surga Adam bila dihajar dengan keburukan dia balas dengan hasanah. Kenapa? Stempel terakhirnya kata Allah, ulaika lahum uqbad dar. Ini stempel yang sepakati seluruh nabi dan rasul. Maka ulama berbeda pendapat kebangetan. Apa? Kalau sudah runutan tadi kelar diamalkan dan sedang proses diamalkan, Allah sudah menjamin ulaika, mereka tadi yang dari perjanjian alam ruh, perjanjian di alam dunia, di alam maya, di alam nyata, dia punya perjanjian kelar, ya tidak dikhianatinya, silaturahim terjalin, puncaknya tidak membalas kejahatan, stempel dari Allah, badar, kasih tempat yang terbaik. Mana ya Allah? Yang dua-tiganya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalam surga min sholaha, dari orang-orang soleh. Orang soleh itu bukan nasab. Apalagi nasibnya beda pasti. Beda nasab, beda nasib. Tapi soleh. Karena ngumpul karo orang soleh. Jadi tombol hati. Jangankan lihat wajahnya, kata penyair ini. Jangankan lihat wajahnya orang soleh, lihat sendalnya saja gemetar dadanya. Sendal Ustaz ini, ya Allah. Ya. Makanya kalau wajah-wajah itu jarang bertemu, jarang saling memandang, ya nggak ada respon. Auranya kurang. Walaupun sekali minimal. Ya. Dia masuk ke dalam surga waman salah, dari orang-orang yang soleh. Min abaihim, bapaknya, kakeknya, bapak kakek bapak lagi ke atas. Wa min zuriyatim, anaknya, incunya, buyutnya, udeg-udegnya, jari ngaoknya,
garansi urnya turunan di bawah, angkut semua. Ya. Dan istrinya, kalau dia punya 4, angkut semua dia 4-4-nya. 1, angkut. Belum punya, jomblo. Itu Quran mah jelas. Bawa semua. Ya, kemana? Ke surga Aden. Sampai malaikat keluar dari sebuah pintu, wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuk. Ngapain masuk? Malaikat itu ngeruyumin atau ngerubutin orang-orang dunia tadi masuk ke surga sekeluarga, sejamaah, ya. Cuma ngucapin salamun alaikum bima sabartum. Yang disebut dari segudang amalan tadi cuma sabar. Karena sabar adalah kepala dari seluruh amalannya. Sabar dalam ketaatan. Kalau nggak sabar dalam ketaatan, nggak bangun subuh kita, Pak. Nafsu dingin, tidur terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Sabar dalam musibah, ujian. Enggak ujian harta, ujian anak, ujian istri, ujian tetangga, seluruh alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seluruhnya ujian. Malaikat mengucapkan salam di ayat 24-nya, yang dia ucapkan satu kalimat amalannya. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar adalah puncak daripada seluruh amalan. Kenapa? Dia kalau sabar di kepalanya, kalau kepala buntung kelar semuanya. Pantas yang dekat dengan Allah hanya orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah hanya lengket dengan orang yang sabar. Yang mana? Yang tadi, sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, sabar tidak mendukung maksiat. Fanikma uqbadar, maka nikmati tempat yang dijanjikan. Makan, minum, kawin, nikah, gak usah mikir lagi pengajian subuh, Pak, panitia. Gak usah mikir lagi istri suruh bikin masak. Gak usah mikir lagi sholat. Gak usah mikir lagi ibadah. Gak usah mikir subuh lagi. Apa kata Allah? Nikmati saja yang aku janjikan kepadamu. Ini obat, Pak, buat kita. Kalau dada, telinga, ke dada masuk sering mendengar kalimat ini, insya Allah gak sempit dada kita. Gak sumpuk lihat dunia ini. Karena dunia mah apalagi tercampur sifat qanaah kurang walaupun sudah berkarung-karung. Rumah udah tingkat 2, pengen gali ke bawah basement, ya kan? Di komplek kan begitu, nggak bisa ke samping, cuma dibayarin ke atas, mentok yang listrik, ya. Pusing. Makanya di sini mah nggak nyari kesenangan, cari ketenangan. Ketika tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jamaah mas'al yang sudah pernah tenang, ayo pulang ya. Allahumma rahmatullah bil Quran wa faqih din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.